sumpah aku bener-bener konyol banget. Aku nggak tahu kenapa. Padahal itu kan kebodohan dia. Oh my god, that is so sweet. Hai, sumpah, oke, akhirnya finally kita sudah sampai di buku kelima, Queen of Shadows. Dan sorry banget, itu mama aku lagi nonton badminton, mungkin agak kedengeran suara riuh-riuh penonton. Dan oke, jujur ya, honestly, sebenarnya aku udah selesai baca buku ini teman-teman, tapi entah kenapa begitu aku pengen ngedit video ini, footage aku tuh sama sekali nggak bikin opening sama closing, like what the hell. Kalau untuk closingnya sendiri kayaknya sih, aku nggak tahu, kayaknya sih bulan-bulan ini tuh aku kayak lagi wait, aku lihat dulu, aku nyelesain buku kelima ini di bulan Mei. Bayangkan bulan Mei aku udah nyelesain buku ini. Tapi sama sekali sekarang udah akhir bulan Oktober dan bener-bener kayak begitu aku lihat ternyata aku belum bikin opening sama closing. Dan oke, here we go. Jadi sorry banget kalau sebenarnya ini kayak kinda late video, karena sumpah banyak banget, karena kita ada 8 buku dan aku masih kayak oke lah, aku berbagi sama video-video yang lain, makanya aku kayak selang-seling ngasih reading vlog aku spesial Throne of Glass series. Dan sekarang kita udah sampai di buku kelima, yaitu Queen of Shadow. Dan ya, semoga kalian menikmati reading vlog kali ini. Dan ini benar-benar dari awal udah aku kasih udah aku kasih disclaimer kalau reading vlog ini nih kayak spoiler video banget. Jadi kalau kalian yang belum baca Throne of Glass series, please jangan nonton video ini karena ini penuh banget dengan spoiler. Walaupun di video kali ini cuma sedikit footage-nya, karena aku lupa banget bulan Mei itu kenapa aku nggak bikin begitu banyak soal Queen of Shadow. I don't know why, karena aku lupa banget kenapa aku nggak bikin update banyak kayak gitu di bulan Mei itu. Dan especially untuk buku ini aku lupa kenapa. Dan ya, nikmatin aja. Dan aku nanti bakalan untuk di closingnya aku bakalan kasih full review soal buku ini, maybe beberapa update atau beberapa kesan-kesan aku yang nggak tersampaikan di reading vlognya, maybe bakal aku tumpah ruahkan di closing. So ya, hope you enjoy and ya. Oke, hai. So aku udah sampai di chapter 5. Chapter 7. Dan sumpah aku jengkel banget sama si Cole. Sumpah, what is wrong with him? He's such a jerk. Bisa-bisanya dia semua apa yang terjadi selama ini tuh dia nyalain Selena coba. Dan oh my god, dan bener-bener kayak aku nggak tahu kenapa, padahal itu kan kebodohan dia ya, dia yang nggak mau milih side, dia yang dari awal cuman ngomong aku cuma mau ngelindungin si Dorian, tapi dia nggak milih dia nih mau ke pihaknya siapa, bakalan nyelamatin orang-orang lain yang dirugikan sama si King atau mendukung si King. Kan dia nggak pernah ngomong ya, nggak pernah jelas gitu. Dan begitu sekarang dia tahu gimana King, gimana ini, dan semuanya dia nyalain Selena kalau Selena egois lah, dia nggak mau bantu lah, gini lah, gitu lah. Are you kidding me? Like, he is such a jerk. Dia nggak tahu gimana Selena. Oh my god. Dan oh ya, satu lagi di sini guys, teman-teman, di sini udah nggak nyebutin kata Selena, semuanya sudah diganti dengan Eileen. Like oh my god, kayak dia tuh udah udah mengakui gitu, sudah overcome sama dirinya dia yang dulu, sama masa lalunya dia. Benar-benar udah kayak di sini udah pakai kata Eileen, udah bukan Selena lagi. Dan oh ya, bodohnya lagi si Cal, dia berhubungan sama si Arobin dan minta bantuan Arobin. Dan oh my god, he is such an idiot. Bener-bener kayak aduh sumpah, Cal di sini bener-bener bikin aku jengkel banget. Padahal baru chapter 7 chapter pertama, bener-bener kayak bikin aku jengkel banget. Dia bener-bener sesuatu sih kalau ini. Aku rasa kayak karena dia sakit hati ya, karena si Selena kan udah nggak pakai cincin yang udah dia kasih. Dan Selena kan karena Selena sudah mengakui dia sebagai seorang Eileen, dan you know
si Ellen udah kayak bilang you are my forever enemy ke Carl karena kematian si Nehemia. Jadi mungkin kayak dia, I don't know, denial maybe, aku nggak tahu. Jadi mungkin kayak dia kayak I don't know. Jadi kayak kesusahan dia selama ini waktu si Elena di Bandlin tuh bener-bener kayak itu tuh hal yang apa ya, kayak dia tuh udah victim banget dan dia semuanya nyalain si Selena gitu. Kayak I don't get it, kayak what the heck gitu kan. Ini bukan salahnya Selena karena memang si King itu tuh orang yang bejat gitu kan, si King gitu. So dan dia nggak ngasih tahu gimana caranya, dan dia nggak ngasih tahu karena kan dia udah sama si Dorian kan nemuin cara gimana memusnahkan apa namanya sihirnya si King kan. Bukan sihir sih, apa ya, bukan sihir sih, word marksnya si King kan, karena kan si King kayak ngehapus sihir di tanah itu gitu. Dan ternyata kan dia sama Carl sama Dorian kan udah tahu gimana cara menghentikannya kayak gitu. Dia nggak ngasih tahu ke Selena dan itu bener-bener kayak I don't get it, bener-bener kayak ini bikin jengkel banget. Oke, Rowan datang nyusul si Ellen dan bener-bener pertemuan mereka tuh bener-bener kayak dramatis banget. Bener-bener itu scene, aku tuh nggak nyangka scene itu tuh ada di buku keempat ini karena kan sekali lagi aku tahu beberapa spoiler dari tentang Throne of Glass series ini, tentang series ini. Jadi aku benar-benar kayak menantikan momen itu karena kan memang si Ellen kan bilang kamu tinggal di sini, jangan ikut aku ke Rifthold karena di sana bener-bener kacau banget gitu. Dan ternyata si Rowan datengin dia dong tanpa dia sadar dan bener-bener oh my god, that is so sweet. Bener-bener aku bener-bener kayak nggak nyangka banget kalau adegan itu ada di buku ini. Aku pikir tuh paling nggak di buku kelima ish gitu, tapi ternyata di buku ini. Dan dia bener-bener udah kayak oh my god, Rowan. Dan dia potong pendek dong rambutnya. Oh ya, satu lagi dan tentang ini, aku bener-bener nggak nyangka kalau sebentar, kan banyak banget ya di fan artnya Throne of Glass itu, pasti semuanya itu tuh rata-rata tuh tentang ini apa namanya, apa sih, bentar wait aku cari dulu. Oh, tentang the Gold Knight Gown. Kalau kalian cari di IG Throne of Glass kayak gitu pasti akan muncul tentang gambar-gambar dia, si Ellen yang kayak pakai night gown warna gold gitu. Dan ternyata aku tahu kenapa. Karena ternyata si Rowan suka banget warna gold, dan di sini kayak si Ellen tuh kayak goda dia gitu. Dia pakai night gown kayak gitu, dan Rowan tuh kayak kaget, what the heck gitu kan, kenapa kamu pakai baju itu. Dan si Ellen tuh alasannya karena dia nggak mau keringetan karena dia selalu kepanasan kalau tidur. Dan Ellen tuh kayak goda gitu. Warna apa yang kamu suka? Dan dia tuh, si Rowan tuh kayak pertama diem gitu, terus tiba-tiba dia tuh bilang gold. Oh my god, that was so sweet. Dan itu ternyata aku tahu gitu alasan kenapa banyak banget fan art tentang Gold Knight Gown kayak gitu. So itu lucu banget sih, sumpah lucu banget. Oke, ternyata si Maeve mengutus si Lorcan untuk hunting si Ellen gitu. Dan itu jadi alasan kenapa Rowan langsung nyusulin Ellen. Bener kayak oh my god, I can imagine gitu. Padahal si Ellen tuh udah banyak banget masalahnya yang harus diatasi, itu banyak banget, kenapa nambah. Oh my god, this is so freaking bad. Aku bener-bener kayak why gitu loh, kenapa harus ngasih dia masalah lagi tuh, kayak are you kidding kasih. Dan Lysandra adalah seorang shapeshifter. Oh my god, dan yang tahu Rowan dong. Rowan tiba-tiba ngomong shapeshifter. Oh my god, dan ternyata apa namanya,
wajahnya Lisandra yang sekarang, tubuh dia itu ternyata bukan wajah dia yang asli, karena saat dia berubah menjadi Lisandra yang sekarang itu, saat itulah magic tuh terhapus gitu, makanya dia kejebak di tubuh itu dan dia sampai pada titik lupa sama tubuh dia yang asli dan wajah dia yang asli gitu, karena saat itu dia masih muda, umur 7 tahun kalau nggak salah, umur 7 tahun, so that is so bad, bener-bener. Dan sumpah kayak aku tuh jadi ngerasa di courtnya si Elle ini bener-bener kayak banyak banget banyak banget kaum gitu ya, dari si nggak cuman Faye tapi sekarang ada si Elin, bener-bener kayak dia memperjuangkan Prince juga, dia mencoba untuk memperjuangkan Prince, jadi kayak bener-bener kayak dia tuh luar biasa menurutku si Elin, bener-bener kayak, dan ini bener-bener gak nyangka banget aku kalau si Lisandra ini seorang shapeshifter. Kayak ternyata dia bukan orang biasa ya gitu, luar biasa banget. Oke, it's me again. So bener-bener aku kayak bener-bener ini konyol banget. Jadi opening sama closing di buku kelima ini konyol banget, sumpah konyol banget. Oke, dan sekarang aku bakal menutup video ini dengan beberapa review dan aku berusaha untuk mengingat-ingat. Lihat, aku sekarang lagi buka catatan aku, dan untuk di closing kali ini aku bakalan ngasih beberapa poin aja karena sumpah aku bener-bener konyol banget kenapa aku nggak bikin opening sama closing untuk buku ini. I don't know why, like what the hell. Sekarang aku bener-bener kayak mencoba banget untuk bisa ngasih tahu kalian update-update yang bener-bener yang mungkin poin-poinnya ya dari buku ini. So ya, oke, di video sebelumnya itu karena sampai kita tahu bahwa Lisandra adalah seorang shapeshifter. Oke. So ya, selain itu juga ada beberapa poin penting. Aku bakalan kasih kalian aku bakalan bikin listnya. Bear with me, oke? Oke, updatean pertama, si Elite adalah seorang keturunan dari Iron Teeth, dan itu benar-benar kayak merubah semuanya, maybe karena dia mempunyai darah seorang witch. So ya, itu updatean pertama. Banyak banget hal mengharukan di buku ini yang bikin aku benar-benar sobbing, benar-benar aku nangisnya. Yang pertama, si Elin akhirnya memberanikan diri untuk datang ke makamnya si Sam dan kayak kayak minta restu kayak gitu, minta izin sama dia, aku mau ngelakuin ini, please kasih aku restu kayak gitu. So itu bener-bener kayak mengharukan banget. Terus yang paling mengharukan, yang bener-bener kayak mengoyak hati aku, bener-bener kayak menghancurkan hati aku tuh gimana pengorbanannya si Kalten di sini. Bener-bener di buku ini dia bener-bener berkorban banget si Kalten. Oke, aku bakalan kasih poin-poin yang bener-bener kayak ini banget di hati aku, pengalaman aku baca buku ini, dan itu adalah pengorbanannya si Kalten. Jadi dia kayak ngasih ke Elite salah satu word key-nya, terus dia bener-bener kayak meledakkan diri karena selama ini dia megang janjinya si Elin gitu, si Selena, bahwa Selena akan membalaskan dendam sama orang-orang jahanam ini kayak gitu. So itu bener-bener kayak luar biasa banget. Dan oh my god, kain jubahnya si Selena yang dia kasih ke Kalten waktu masih di waktu masih di penjara bawah tanah itu tuh kan nggak boleh dibawa, jadi dia tuh kayak ngerobek jubah itu, dan itu bener-bener buat kekuatan dia, kepercayaan dia, hope buat dia, harapan buat dia kayak gitu. Dan itu juga dia serahkan ke Elite barengan sama si word key yang dia pegang. So itu bener-bener kayak luar biasa banget. Dia kayak meledakkan diri supaya Morat itu jatuh, menara Morat itu supaya berantakan kayak gitu, dan itu bener-bener mengharukan banget. Terus apalagi ya, oh ya, gimana si Menon. Aku suka banget perkembangan Menon di sini. Dia benar-benar karakter yang benar-benar kuat banget di sini, dalam arti dalam segi karakternya ya, bukan power atau apa tuh enggak, tapi karakter dia kuat banget di sini. Perkembangan dia luar biasa. Bagaimana dia dari
apa ya, sebenarnya sih dia belum begitu yakin sebenarnya sama dirinya yang sekarang kayak gitu, karena dia masih menganggap dirinya seorang monster kayak gitu. So tapi hati dia tuh nggak bisa bohong kayak gitu, kalau dia ini salah, this is wrong kayak gitu. So dan itu karena dia adalah seorang keturunan, wait aku cari dulu sebentar, dia berdarah Crochans, dan Crochans itu adalah salah satu kelompok witch yang mereka buru, karena mereka menganggap Crochan itu kayak apa namanya, kayak berkhianat kayak gitu. Jadi mereka semua high witch itu tuh kayak ngeburu si Crochans kayak gitu. Dan ternyata si Manon adalah berdarah Crochans, dan dia adalah the last queen of Crochans kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak dia taunya itu karena dia melawan si grandmanya itu kayak luar biasa banget di situ. Dan aku bener-bener nanti mam, aku bener-bener ngefans banget sama Manon di buku ini, bener-bener luar biasa ngefans banget sama dia. Dan juga waktu dia bukan ngelawan sih, kayak ketemu si Elin dan rombongan di jalanan, di jalan, di tengah jalan kayak gitu, tuh bener-bener kayak favorit scene aku banget, karena akhirnya mereka saling karena Elin menyelamatkan dia kayak gitu, tuh bener-bener favorit aku banget. Dan itu kayak yang membuat si Manon kayak punya hutang budi sama si Elin kayak gitu. So itu bener-bener kayak the best scene ever for me. Dan itu pertemuannya juga kayak dramatis banget, karena mereka mau saling menyerang tapi pada akhirnya si Elin malah menyelamatkan Manon kayak gitu. So that was a good one. Dan yang paling shocking adalah bahwa Paddington, yang merasuki Paddington adalah si Erawan himself gitu. Jadi ternyata yang menjalankan semua ini ternyata si Paddington itu adalah ternyata si Erawan. Dan itu benar-benar kayak luar biasa banget. Dan apa namanya, jadi kisahnya tuh jadi gini, si Erawan sama si Paddington sama si Kingnya tuh kayak waktu masih muda kayak nyari tahu tentang sejarah-sejarah kayak gitu. Dan akhirnya mereka menemukan tentang sejarah Erawan, dan malah terperangkap maybe. Dan itu malah jadi kesempatan buat Erawan untuk kayak mau menguasai ini. I don't know, wait aku lihat dulu. Gila, kenapa aku udah lama baca ini sampai lupa. Mau menguasai tanah ini ya, Erilea, menguasai Erilea. So ya itu dia. Dan itu bener-bener kayak sebenarnya aku agak menduga, tapi nggak sampai segitunya menduganya. So that was a big shock untuk di buku ini. Dan oh ya, yang paling seru adalah bagaimana sih apa namanya struggle-nya Carol, terus Elin, terus Rowan untuk menyelamatkan si Dorian kayak gitu. Mau menyelamatkan dia apa enggak atau gimana, karena sekarang kan si Dorian lagi udah dirasuki sama Prince of the Falk kayak gitu. So itu tuh bener-bener struggle-nya berasa banget gimana mereka mau menyelamatkan si Dorian. Dan akhirnya si Manon ngasih tahu kalau Dorian itu masih ada di dalamnya gitu. Dorian masih masih selamat kayak gitu. Walaupun di sini dikasih tahu betapa Dorian itu tuh udah kayak nggak sanggup lagi, dia udah kayak nggak sanggup ngelawan Prince of Falk gitu yang merasuki dirinya kayak gitu. Bener-bener bikin hati kacau banget, bener-bener bikin hati hancur. Oke, setelah The Tower of Morat kan dihancurkan sama si Carlton, akhirnya si Elin sama si Kaol kayak sama si Rowan dan bantuan dari si Lorcan in the middle of it itu tuh kayak akhirnya menghancurkan tower yang ada di Terrasen, The Glass Castle ya kan, di Rifthold kayak gitu, di Adarlan, di Rifthold kayak gitu. Dan di situ akhirnya yang mempengaruhi si The King kayak gitu tuh, itu tuh kayak keluar. Dan pada menit terakhir dia tuh kayak minta maaf gitu sama Dorian. Dan di situ juga kayak Elin tuh ngehancurin Glass Castle. Dan apa namanya, waktu saat itu tuh kayak si Kaol tuh akhirnya yang menyerang si King, tapi pada detik terakhir si King tuh kayak nggak sampai ngebunuh si Kaol kayak gitu, cuman membuat cedera dia, tapi cedera yang parah. So ya, dan itu akhirnya si King minta maaf ke Dorian. Pokoknya itu benar-benar sedih banget, dia minta maaf ke Dorian. Dan Dorian tuh kayak gimana ya, Dorian tuh kayak
maybe karena selama ini dia tidak mengenal gitu ya raja yang sesungguhnya, apa maksudnya karakter raja yang sesungguhnya, siapa ya raja sesungguhnya, makanya dia tuh kayak I don't know, campur aduk lah pokoknya Dorian. Dan mainan akhirnya kabur dari Morat juga, dan dia juga ngebawa si Elite ke tengah-tengah hutan, ke tengah-tengah Oakwold Forest gitu kan, untuk ayo kejar harapanmu gitu, temuin Elin gitu, temuin Selena gitu deh, temuin Selena. Dia belum tahu Selena itu Elin, jadi dia punya mandat, punya misi dari Kalteng untuk nyari si Selena kayak gitu, untuk ngasih benda ini, dia nggak tahu apa, dan dia ditaruh di Oakwold kayak gitu, dan si Menon terpisah dari The 13 kayak gitu. Dan itu benar-benar gila banget, aku kayak luar biasa banget. Dan si Carol luka parah, jadi dia kayak lumpuh dari sini ke bawah gitu, akhirnya nggak bisa bergerak, lumpuh. Dan perpisahan antara Carol yang mau berobat ke negeri seberang, terus Rowan sama si Elin dan Courtnya pergi menuju Terasen, itu bener-bener kayak mengharukan banget. Karena di situ Dorian tuh sedih banget di sini, karena dia tuh masih kayak this not me, aku nggak apa ya, dia tuh kayak masih belum percaya gitu sama dirinya dia, karena selama ini dia menjadi monster gitu, padahal kan I don't know, dia masih belum percaya diri sama dirinya sendiri gitu, dia masih merasa the darkness tuh masih ngikutin dia gitu. So itu benar-benar sedih juga. Dan ya kayaknya sampai di situ, karena perjalanan masih berlanjut, selanjutnya bakalan di Empire of Storm. Itu bener-bener kayak luar biasa, maybe I don't know, sebenarnya aku udah baca dan yes, tunggu aja untuk buku yang ke-6. Dan buku ke-5 ini aku kasih solid 5 dari 5 bintang, karena luar biasa banget. Aku bener-bener favoritnya itu si siapa namanya, si Menon, favoritku banget di sini. Bener-bener luar biasa. Pokoknya di sini nih bener-bener apa ya, semuanya tuh semuanya tuh campur aduk gitu loh. Di sini nih ada kepercayaan untuk diri masing-masing, terus untuk orang lain dari karakter masing-masing tuh loh, terus kemudian untuk mengajarkan mereka tentang cinta, keteguhan hati, keyakinan, friendship, brotherhood, sisterhood. Pokoknya semuanya tuh ada di sini, bener-bener kayak luar biasa banget. Ini nih kayak buku ke-5 ini menurut aku ini the turning point untuk mereka, untuk masing-masing mereka gitu, karena mereka malah ini sesuatu yang baru kayak gitu. Ini menurut aku permulaan, karena di sini apa namanya, si Selena udah percaya diri menjadi seorang Elin dengan kekuatan dia, dengan kemudian Menon yang tahu siapa dirinya, kemudian si apa namanya Elite yang menemukan harapan baru, terus pokoknya semuanya ada di sini. Dan kita tahu siapa Erawan gitu, siapa Paddington gitu, siapa Erawan, kita tahu semua di sini. Dan itu luar biasa banget, makanya aku kasih 5 dari 5 bintang. Tapi untuk overall untuk series ini aku bener-bener nggak ada yang buku yang aku kecewa, bener-bener luar biasa banget. Dan ya ini aku kasih solid 5 dari 5 bintang. Dan ya itu tadi untuk rangkaian reading vlog aku dan review dari buku Queen of Shadow. Semoga kalian suka, hope you enjoy. Dan ya ketemu lagi untuk the next bukunya, buku ke-6 yaitu Empire of Storm. Dan ya thanks for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.